Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Aziza. Saya dari kelas ASY 1C. Di sini saya mau menjelaskan isi jurnal yang saya buat dengan judul Qiraatul Quran, konsep historisitas dengan pengaruhnya terhadap pemahaman hukum Islam. Pengertian qiraat. Secara etimologis, kata qiraat berasal dari kata qara'a yaqra'u qiraatan yang berarti membaca atau melafalkan. Dalam konteks ilmu Al-Quran, qiraat berarti cara membaca Al-Quran yang dinisbahkan kepada seorang imam tertentu berdasarkan riwayat yang sahih baik dari segi sanad maupun tata bacaan. Qiraat tidak hanya berkaitan dengan aspek fonetik atau pelafalan semata, tetapi juga mencakup perbedaan dalam harokat, mad, hamzah, idgham, bahkan dalam sebagian kecil kasus perbedaan kata yang berdampak pada tafsir. Oleh karena itu, para ulama menempatkan qiraat sebagai salah satu cabang penting dalam ulumul Al-Quran yang menjelaskan keragaman bacaan yang semuanya sah berasal dari Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Al-Jazari, salah satu tokoh utama dalam ilmu qiraat, al-qiraat sunnatun mutaba'ah laisa ikhtiaran min al-qura. Bacaan Al-Quran merupakan sunnah yang diikuti, bukan hasil istihad pribadi para qori. Artinya, perbedaan dalam qiraat bukanlah bentuk penyimpangan atau inovasi manusia, tetapi bagian dari keluasan wahyu yang dimaksudkan untuk memudahkan umat. Menurut Az-Zarqani mendefinisikan qiraah dalam terjemahan bukunya, yaitu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf atau bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan menurut Az-Zarqasi, qiraat adalah perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takfif atau meringankan, taskil memberatkan, dan atau yang lainnya. Dengan demikian, pengertian qiraat dapat disimpulkan sebagai beragam bentuk bacaan Al-Quran yang diriwayatkan secara sah dari Nabi Muhammad SAW melalui sanad yang mutawatir dan memiliki kaidah linguistik Arab yang benar. Perbedaan cara pendefinisian di atas sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, yaitu bahwa ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan di atas, maka ada tiga pengertian qiraat yang dapat ditangkap dari definisi di atas, yaitu 1. Qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah satu seorang imam dan berbeda cara yang dilakukan imam-imam lainnya. Yang kedua, cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat tauqifi bukan ijtihadi. Yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut persoalan lugat, hadzaf, i'rab, istibat, fasal, dan wazan. Macam-macam qiraat ada dua. Yang pertama, qiraat dari segi kuantitas, yang kedua dari segi kualitas. Macam-macam qiraat dari segi kuantitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, qiraat sab'ah atau 7, yang kedua qiraat asyarah atau 10, yang ketiga qiraat arba'at asyarah atau 14. Macam-macam qiraat dari segi kualitas dibagi menjadi 6. Yang pertama, qiraat mutawir. Qiraat mutawir adalah qiraat yang dinukil oleh banyak periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dan sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Qiraat inilah yang pada kebiasaannya digunakan di dalam qiraat. Menurut Haji Ahmad Fatoni, para ulama telah sepakat bahwa qiraat inilah yang sah dan resmi sebagai Al-Quran dan sah dibaca di dalam maupun di luar sholat, serta dapat dijadikan hujjah dalam penempatan hukum Islam. Dengan demikian, maka membacanya pun dinilai ibadah. Yang kedua, qiraat masyhur.
Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya sahih namun tidak sampai pada derajat mutawir sesuai dengan bahasa Arab Rasm Utsmani serta terkenal di kalangan para ulama qurra bahwa qiraat itu tidak salah dan tidak syadz. Misalkan qiraat yang dipersilahkan perawinya dari qiraat sab'ah yang sebagian ulama mengatakan bahwa qiraat dirawikan dari salah satu imam qiraat sab'ah, sementara sebagian yang lain mengatakan bukan dari mereka. Menurut Al-Zarqani bahwa kedua macam qiraat di atas harus dipakai untuk membaca Al-Quran serta wajib meyakini sebagai Al-Quran dan tidak boleh mengingkari kequr'anannya sedikit pun. Yang ketiga adalah qiraat ahad, yakni yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan Mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab, tidak memiliki kemasyhuran dan tidak dibaca sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah qiraat syadz, adalah bacaan yang sanadnya tidak mencapai derajat mutawir atau bertentangan dengan Rasm Utsmani. Bacaan seperti ini tidak digunakan dalam ibadah namun tetap bernilai ilmiah dalam tafsir. Yang kelima adalah qiraat maudhu'ah. Qiraat maudhu'ah adalah qiraat yang bacaannya disandarkan kepada orang yang membacanya tanpa dasar dan tidak ada asal usulnya. Yang keenam adalah qiraat mujrad. Qiraat mujrad adalah qiraat yang di dalamnya terdapat tambahan kalimat yang mana biasanya kalimat tersebut merupakan penafsirannya dari ayat sebelumnya. Sejarah perkembangan ilmu qiraat. Sejarah perkembangan qiraat Al-Quran tidak terlepas dari perjalanan sejarah Al-Quran itu sendiri. Para ulama membagi tahap dan proses perkembangan ilmu qiraat menjadi dua periode, yaitu pertama periode riwayat syafawiyah atau periwayatan melalui lisan, yaitu periode periwayatan melalui talaki dengan cara hafalan dan tulisan melalui kodifikasi. Periode ini dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul sampai masa penyempurnaan Mushaf Utsmani dengan pemberian tanda baca oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali pada tahun 60 Hijriah. Kedua, periode pembukaan qiraat yang dimulai sejak Abu Aswad melakukan upaya pemberian tanda baca. Periode ini berlangsung dari tahun 60 Hijriah sampai tahun 255 Hijriah. Kriteria qiraat yang diterima dan ditolak. Kriteria qiraat yang diterima atau maqbulah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, yang kedua kesesuaian dengan Rasm Mushaf Utsmani, yang ketiga memiliki sanad yang sahih dan mutawatir. Yang kedua qiraat yang ditolak atau mardudah. Qiraat mardudah atau syadzah adalah bacaan yang tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria di atas. Bentuknya bisa berupa: yang pertama, tidak sesuai dengan rasm mushaf; yang kedua, tidak sah secara gramatikal; yang ketiga, tidak memiliki sanad yang kuat. Nah, itu kriteria yang diterima dan ditolak. Pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Yang pertama, perbedaan qiraat yang berdampak hukum. Yang kedua, prinsip fikih dalam perbedaan qiraat. Yang ketiga, pengaruh qiraat terhadap ushul al-fiqih. Faedah mempelajari qiraat Quran. Sebenarnya terdapat banyak faedah apabila kita mempelajari ilmu qiraat. Di antaranya yaitu kita akan terpelihara dari kesalahan dalam penyebutan kalimat-kalimat Al-Quran. Antara lain sebagai berikut: 1. Menjaga keaslian Al-Quran. 2. Memperluas pemahaman makna. 3. Penguatan tradisi sanad. 4. Nilai ibadah dan estetika. 5. Relevansi akademik. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.